Perkenalkan, nama saya Primus Brilian, NIM 19104168863, kelas A1 pagi, jurusan Manajemen, mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis, dosen pengampu Adil Musalim SEMM. Baiklah, saya di sini akan menjawab soal bagian A. Aktivitas mahasiswa di WA dan di Google Classroom. Yang pertama, apakah Anda selalu hadir dalam kuliah analisis lingkungan bisnis? Mengapa? Ya, saya selalu hadir karena jadwal sering saya lihat. Yang kedua, berapa kali Anda hadir dalam kuliah analisis lingkungan bisnis secara daring? Saya selalu hadir dan saya tidak terlalu ingat berapa kali saya tidak hadir, tapi saya tidak sampai batas yang ditentukan. 3. Apa yang saudara lakukan selama saudara belajar analisis lingkungan bisnis secara daring? Manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari analisis lingkungan bisnis secara daring? Banyak mencari materi yang diambil dari buku analisis lingkungan bisnis dan setelahnya meringkas dan mengerekord hasil ringkasan. 4. Apa tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan tugas terstruktur Anda. Banyak yang dipelajari seperti memahami konsep serta contoh yang diberikan dalam buku tersebut. Tugas terstruktur. Yang pertama, bab 4 politik privat dan tekanan sosial. Bab 5 manajemen krisis. Bab 7 strategi non-pasar untuk arena pemerintah. 5. Jelaskan buku yang digunakan dalam kuliah analisis lingkungan bisnis. Siapa penulis buku analisis lingkungan bisnis tersebut? Pada tahun berapa buku tersebut ditulis? Berapa halaman buku analisis lingkungan bisnis tersebut? Berapa jumlah bab yang terdapat dalam buku analisis lingkungan tersebut? Coba sebutkan dan jelaskan secara singkat isi dari bab-bab yang terdapat dalam buku analisis lingkungan bisnis tersebut. Bagaimana pendapat Anda mengenai buku analisis lingkungan tersebut? Dan apa manfaat yang Anda peroleh membaca buku analisis lingkungan bisnis tersebut? Yang pertama, buku yang digunakan adalah buku ajar analisis lingkungan bisnis. Yang kedua, penulis buku itu adalah Adil Musalim SEMM. Yang ketiga, jumlah halaman adalah 640 halaman. Yang keempat, jumlah babnya ada 15 bab. Yang kelima, bukunya sangat bagus dan manfaatnya banyak sekali. Baiklah, saya akan melanjutkan ke soal bagian B. Jelaskan pengertian berkaitan dengan teori analisis lingkungan bisnis. Mahasiswa wajib menjawab dengan terinci dan tidak asal jawab. Jelaskan pengertian manajemen krisis dan sifat penyebab terjadinya krisis. Jawab. Yang pertama, krisis adalah situasi di mana kerugian terhadap orang atau properti telah terjadi atau akan segera terjadi. Krisis biasanya tidak terduga, dapat meningkat dengan cepat dan dapat merusak kinerja operasi perusahaan, reputasinya, dan kredibilitas manajemen. Krisis seringkali membutuhkan tindakan di bawah tekanan waktu, sehingga manajemen harus bertindak dengan rasa urgensi. Penyebab terjadinya krisis: yang pertama, utang negara yang berlebihan. 2. Laju inflasi yang tinggi. 3. Pertumbuhan ekonomi yang macet. Baiklah, soal bagian B yang kedua. Sebutkan dan jelaskan komponen dari program manajemen krisis. Komponen yang pertama, komponen terpenting dari program manajemen krisis adalah penghindaran. Dan komponen terpenting berikutnya adalah kesiapsiagaan. Pendekatan terbaik untuk manajemen krisis adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya krisis. Dan prekursor penting untuk kelakuan adalah penilaian risiko internal dan ekspor perusahaan di lingkungan non-pasar. Yang kedua, kesepian. Bagian penting dari kesiapan adalah pengorganisasian. Perusahaan yang rentan terhadap krisis membutuhkan tim manajemen krisis yang dapat dimobilisasi dengan cepat dan secara substantif.
dapat mengatasi akar penyebab krisis. 3. Analisis akar penyebab. Langkah pertama dalam pengembangan tanggapan yang efektif adalah menganalisis krisis. Ini jelas bagi banyak perusahaan. 4. Tanggapan. Respon mencakup tindakan untuk menyelesaikan krisis, menangani akar penyebabnya, dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan publik dan pemerintah. Yang kelima, komunikasi efektif dan tidak efektif. Komunikasi dan perbaikan adalah dua komponen utama dari respon krisis. Karena krisis sering berkembang dengan cepat, informasi seringkali tidak lengkap, dan spekulasi serta rumor bisa terbang sekalipun informasi sudah lengkap atau krisis terbukti dengan sendirinya. Penting untuk berkomunikasi secara efektif dengan mereka yang terkena dampak serta publik secara terlebih luas. Baiklah, pertanyaan yang ketiga bagian B. Bab 7 adalah buku analisis lingkungan bisnis adalah berkenaan dengan mengetahui lingkungan bisnis. Penggunaan strategi berbasis non-pasar di perusahaan. Jelas bagaimana menggunakan strategi berbasis non-pasar di perusahaan. Sebutkan contoh perusahaan yang menggunakan strategi berbasis non-pasar dan melakukan bisnisnya. Baik, jawab. Perusahaan dan kepentingan lainnya menggunakan strategi non-bisnis untuk berpartisipasi secara efektif dan bertanggung jawab dalam isu-isu non-pasar yang ditangani oleh lembaga legislatif. Amandemen pertama konstitusi memberikan kepada orang-orang, termasuk perusahaan, hak untuk kebebasan berbicara dan hak untuk mengajukan petisi kepada pemerintah. Bisnis dan kepentingan lainnya demikian memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pemerintah, dan partisipasi tersebut membutuhkan strategi yang efektif. Bab ini membahas proses strategi penyajian strategi non-pasar generik dan memberikan contohnya. Contohnya Toshiba dan saksi perdagangan. Departemen Pertahanan AS mengamati bahwa kapal selam Uni Soviet beroperasi lebih tenang daripada sebelumnya, membuat pelacakan lebih sulit. Investasi Pentagon mengungkapkan bahwa teknologi baling-baling Soviet telah meningkat secara substansial, kemungkinan karena penjualan peralatan penggilingan yang sangat canggih di Uni Soviet oleh perusahaan mesin Toshiba Jepang. Setiap penjualan semacam itu akan melanggar peraturan Komite Koordinasi Pengadilan Ekspor Multilateral atau COCOMS, sebuah perjanjian internasional yang melarang ekspor ke negara-negara komunis teknologi yang dapat meningkatkan kemampuan militer mereka. Ketika sebuah surat kabar AS melaporkan penyelidikan Pentagon pada Maret 1987, Kementerian Industri dan Perdagangan Internasional Jepang MITI mengabaikan laporan itu. Tekanan AS bagaimanapun akhirnya membuat MITI untuk menyelidiki. MITI menemukan bahwa perusahaan mesin Toshiba telah 2 kali menjual mesin milling ke Uni Soviet yang melanggar peraturan COCOM dan hukum Jepang. Mesin ini dapat memungkinkan Soviet meningkatkan teknologi baling-baling mereka. Perusahaan mesin Toshiba dimiliki 50,1% oleh Toshiba Corporation atau selanjutnya disebutkan sebagai Toshiba, yang dilaporkan tidak mengetahui adanya penjualan ilegal. Investigasi MITI juga mengungkapkan bahwa Toshiba Mesin telah memalsukan perdagangan Wako Koiki secara ilegal. Pengaturan perangkat lunak komputer untuk mesin milling yang akan dipasok oleh Kongsberg Farm pabrik kontraktor pertahanan milik pemerintah Norwegia. Keributan di Amerika Serikat segera terjadi. Beberapa pemboikotan konsumen terhadap produk Toshiba dilaporkan dan anggota Kongres menghancurkan produk Toshiba di halaman Capitol. Penjualan komputer laptop Toshiba senilai $1 miliar ke Departemen Pertahanan AS mendapat kecaman. Beberapa perusahaan AS membatalkan perjanjian pembelian dengan Toshiba dan yang lainnya merasa gugup saat menanganinya. Pengusaha politik sangat ingin mewakili konstituen yang marah atas penjualan mesin penggilingan.
Pada pertengahan Juni, DPR mengeluarkan resolusi tidak mengikat dan meminta Departemen Luar Negeri untuk meminta kompensasi dari Jepang atas kerusakan. Tagihan yang melarang penjualan Toshiba ke Departemen Pertahanan dan melarang semua impor Toshiba ke Amerika Serikat untuk jangka waktu 2 hingga 5 tahun. Dipercepat secara Kongres. Sanksi yang dijatuhkan secara legislatif tampaknya sudah pasti. Baiklah, soal yang keempat. Jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi non-pasar umum dan sebutkan dan jelaskan 3 strategi non-pasar generik atau umum tersebut. Jawab, strategi non-pasar adalah beberapa faktor yang mempengaruhi keseluruhan kegiatan perusahaan dalam perekonomian. Generik strategis berisikan 3 strategi yang berbeda, yaitu 1. Leadership. Meningkatkan laba dengan cara menurunkan biaya, sementara harga kita tetap bersaing di pasar. Meningkatkan market share dengan cara menggunakan harga yang lebih murah tetapi tetap menghasilkan laba untuk kita. Pengurangan biaya melalui economic of scale, modify supply chain, lean manufacturing. Hal yang perlu diingat dan strategi ini adalah bagaimana bisnis kita menjadi low cost produce among the competition, atau memiliki harga produk yang lebih murah dibanding pesaing. Akan tetapi, hal ini juga mengakibatkan bisnis kita terancam jika ada kompetitor yang memiliki cara yang lebih efisien dan efektif dari kita. Strategi yang kedua adalah differentiation. Riset dan inovasi harus menjadi fokus utama, mampu membuat produk jasa berkualitas tinggi, memperhatikan fitur dari produk atau jasa, layanan pelanggan maksimal, sales dan marketing supaya target pasar menyadari manfaat dari produk yang kita tawarkan, memperhatikan reputasi dari brand kita dan produk dari brand itu sendiri. Dalam strategi ini, kita harus meneruskan pengembangan produk kita untuk dapat terus bersaing, atau kita akan kalah bersaing dengan pesaing yang mampu membuat inspirasi produk yang lebih baik. Strategi yang ketiga, fokus. Fokus adalah niche market, pasar yang sangat khusus. Memberikan servis pada barang jasa unik sesuai dengan kebutuhan khusus dari konsumer. Dalam strategi ini, yang paling penting adalah membangun brand loyalty pada customer dan tetap fokus pada niche market, karena jika kita memiliki produk yang terlalu umum, maka kemungkinan kita akan kalah bersaing dengan produk yang mengedepankan cost leadership atau harga murah atau differentiation unik. Soal bagian B, nomor 5. Pilih satu bab dari 15 bab yang di buku analisis lingkungan bisnis dan jelaskan isi dari bab yang Anda pilih tersebut dan berikan contoh dan penjelasan Anda. Melakukan lobby. Melobi adalah komponen sentral dari sebagian besar representasi dan strategi informasional. Lobby adalah komunikasi strategis informasi yang relevan secara politik kepada pejabat pemerintah. Informasi tersebut dapat diberikan kepada presiden, gubernur, pejabat cabang eksekutif, anggota kongres, dan badan legislatif negara lain, staf mereka dan staf komite. Contoh percakapan lobby bisnis antara pelaku bisnis perusahaan kelapa sawit dengan tokoh masyarakat atau LSM yang sudah dikenal dalam hal upaya pembebasan lahan dengan masyarakat. Dalam hal ini, perusahaan melobi tokoh masyarakat untuk dapat memberikan persetujuan hak guna tanah kepada mereka, karena tokoh masyarakat memegang peranan penting dalam setiap keputusan di suatu desa. Misalnya, contoh lain adalah lobi pihak humas perusahaan kepada kalangan jurnalis, wartawan, reporter, redaktur yang mempengaruhi dan memiliki kekuatan untuk membentuk opini dalam menghasilkan pemberitaan yang positif terhadap perusahaan, sehingga bisa meningkatkan brand dan menjadi promosi yang efektif untuk target konsumen. Yang keenam, bagaimana peran pemerintah dalam dunia bisnis? Apakah pemerintah ini termasuk dalam lingkungan sepasar atau lingkungan bukan pasar? Jelaskan jawaban Anda. 6.
Peran pemerintah dalam bisnis internasional menurut Porter yaitu yang pertama spesialis faktor, yang kedua menetapkan regulasi, yang ketiga memperkuat standarisasi kualitas produk, keamanan dan lingkungan, yang keempat pendukung kepentingan yang memungkinkan adanya investasi yang berkelanjutan, yang kelima mendukung iklim usaha yang kompetitif. Pemerintah termasuk dalam lingkungan bukan pasar karena dia yang mengatur atau berada di atas pemasaran. Baiklah, saya di sini akan menjawab soal bagian C. Berkenan dengan video yang berkenan dengan analisis lingkungan bisnis. Setelah mahasiswa menonton video-video analisis lingkungan bisnis ini, mahasiswa diminta untuk menjelaskan judul video yang ditonton dan makna judul video tersebut menurut versi mahasiswa. Teori-teori yang dijelaskan oleh pembicaraan video tersebut dan manfaat wawasan yang diperoleh setelah menonton video-video analisis lingkungan bisnis yang mahasiswa tonton. Jawab. Video bagian A, judulnya lingkungan pemasaran. Makna dalam video supaya dapat mempelajari lingkungan pasar. Teori yang dijelaskan dalam video. Yang pertama termasuk dalam efek lingkungan pasar. Yang kedua efek lingkungan bukan pasar. Yang ketiga faktor mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang keempat unsur lain yang mempengaruhi dalam kegiatan usaha. Yang kelima wawasan yang saya dapat dari video tersebut yaitu tata cara usaha dan supaya saya bisa menerapkan ke depannya. Video bagian B, judulnya dampak COVID-19, ekonomi RI minus 5,32%. Makna dalam video tersebut adalah COVID-19 sangat berdampak buat perekonomian Indonesia. Teori yang dijelaskan dalam video pertumbuhan ekonomi Indonesia selama COVID-19. Wawasan yang saya peroleh bagaimana mengatasi perekonomian yang sedang menurun di Indonesia. Sekian jawaban dari saya untuk UAS ALB atau analisis lingkungan bisnis. Saya ucapkan terima kasih.